Baik, kita mulai perkuliahan kita menggambar teknik menggunakan software AutoCAD. Saya share screen dulu. Oke. Baik, untuk memulai AutoCAD, kita bisa menggunakan bagian menu, klik Start, kemudian kita pilih softwarenya AutoCAD. Nah, di sini kita menggunakan AutoCAD 2010. Atau kita bisa juga langsung melalui desktop apabila di situ ada simbol AutoCAD 2010. Seperti software-software biasa, kita langsung saja klik 2 kali untuk memulai AutoCAD 2010. Oke, ini AutoCAD 2010 seperti software-software lainnya yang under Windows. Nah, biasanya di situ ada menu bar. Di sini ada menu bar Home, kemudian Insert, Note, Parametric, View, dan seterusnya. Kemudian ada icon bar, ya ini dalam bentuk simbol-simbol ya. Nah, kita kuliah di Teknik Industri Widya Mataram, kita menggunakan AutoCAD untuk menggambar teknik. Kita fokus menggambar AutoCAD 3D ya, 3 dimensi. Nah, untuk pertama, coba kita pastikan untuk mengubah tampilan AutoCAD menjadi AutoCAD klasik. Oke, ini AutoCAD klasik. Kemudian kita karena gambar teknik pada umumnya menggunakan model atau jenis isometrik, maka view-nya kita ganti. Terlebih dahulu kita klik view, kemudian kita klik 3D views, kemudian kita klik SE isometric, show as isometric untuk gambar teknik. Nanti kita akan dihadapkan dengan layar begini. Untuk 3 dimensi ada 3 sumbu, X, Y, dan Z ya. Ada 3 koordinat dalam gambar teknik 3 dimensi. Nah, X ini untuk memanjang kiri ke kanan, jadi ya ini perlu kita perhatikan, ini kiri ke kanan. Kemudian untuk sumbu Y itu untuk melintang ya, maju mundur ke belakang.
Sedangkan Z ini berhubungan dengan sumbu tegak untuk naik turun ya. Ini naik turun. Nah, yang pertama kita membuat garis ya. Cara membuat garis, kita bisa menggunakan gambar yang ada di icon bar ini, yaitu line. Kita klik gambar ini, kemudian kita klik titik awal ya. Kemudian kita arahkan. Nah, di sini ada informasi sudut 74 derajat. Ya, 49 derajat kemiringannya ya. Kemudian ini 90 derajat. Dan ini adalah ukurannya. Ya, kalau umpamanya sudah ukuran dan sudutnya sudah pas ya, kita lepaskan saja klik. Ya. Kemudian memang dia otomatis nyambung. Kalau kita klik, dia akan nyambung terus. Seperti ini, buat garis. Kalau ingin diputus, ya dikliknya double klik 2 kali. Nah, maaf, dikliknya klik kanan ya. Ya, enter. Klik kanan. Kemudian enter. Diulangi ya. Kita ulangi untuk membuat garis. Line, klik, klik, ya klik, ya, enter. Klik lagi. Atau menggunakan enter ya di keyboard bisa juga ya. Nah, kita pilih line, klik, klik. Kalau sudah selesai di enter. Oke, itu membuat garis. Nah, untuk apabila kita mengetahui ukuran garis, nah, kita membuat garis dengan cara menggunakan rumus ya, biar lebih detail itu kita gunakan rumus add x, y, z. Nah, berapa x-nya, berapa y-nya, dan berapa z-nya. Misalnya kita ingin membuat garis, nah, kita klik titik awalnya, kemudian kita add, ketik di keyboard Anda add. Nah, kemudian kira-kira garis ini mau ke arah mana? Nah, diperhatikan sumbu x, y, z ini. Apabila mengarah ke sumbu x, maka kita berikan nilainya seberapa jauh nilai ini searah sumbu x. Misalnya 10 satuan atau 100 satuan. Ya. Kemudian kita buat koma. Nah, ketik koma, kemudian karena ini merupakan garis lurus searah sumbu x, maka nilai y dan z-nya adalah 0 ya. Koma 0. Nah, ini adalah garis dengan ukuran sejajar sumbu x sebesar 10 satuan. 100 satuan tadi ya. Kemudian apabila kita ingin membuat garis sejajar sumbu y, ya kita ketik lagi add, ketik add di keyboard. Kalau sejajar sumbu y berarti x-nya 0, kita kasih angka 0. Kemudian kita koma, kemudian kita kasih ukurannya 200 misalnya. Sejajar sumbu y. Nah, kita perhatikan sejajar sumbu y, kemudian z-nya 0. Nah, ini dia garisnya. Ini adalah garis yang sejajar sumbu y. Anda perhatikan sumbu y ini, sejajar sumbu y, di mana nilai x dan z-nya 0 ya. Nah, kalau kita mau ke atas, ya garisnya mau kita buat ke atas. Nah, ini berarti z, berarti nilai x, y-nya 0. Maka kita ketik aja di keyboard shift add ya. Add, kemudian tingginya berapa ya? 100 0 ya, x-nya 0, 0, 100.
kalau umpamanya gambar kita udah selesai, kita enter lagi, nanti garisnya akan putus. Kemudian kita akan membuat garis di sini. Ya, nanti ini kita akan membuat balok. Ya. Kita buat balok, berarti ini adalah garis sejajar sumbu Y, tapi arahnya berlawanan ya, ke arah kiri. Kita perhatikan panah ini. Ke arah kiri, sehingga kemudian kita beri satuannya add. Nah, ini sejajar sumbu Y, tapi berarah negatif X-nya berarti 0. 0, negatif 200 ya, 0. Nah, ini dia ya garisnya. Kemudian apabila kita ke sini, ya ini berarti arah sumbu X ya. Sumbu X tapi berlawanan arah. Nah, ini kita berikan lagi garisnya. Add. Berapa itu negatif 100, 0, 0. Nah, ini ya. Jadi kalau memberi garis baiknya menggunakan aturan, menggunakan rumus add ya, x y z ya, x y z. Dan perhatikan sumbu koordinatnya. Apakah dia negatif atau plus, apakah dia x, apa y atau z ya. Apabila kita ingin ke sana lagi, ya ini berarti sejajar sumbu y. Sejajar sumbu y ya add X-nya 0, sumbu Y-nya positif 200, apabila kita ingin ke sini, ya ini sebenarnya kalau Anda klik, nah ini sudah persis di pojokan ini, pertemuan titik sudut kubus ini. Di situ ada tulisannya endpoint ya, jadi pas itu di tengah. Bisa Anda langsung klik. Atau Anda menggunakan rumus lagi ya add. Ini berarti sejajar sumbu X ya, sejajar sumbu X sejauh 100 satuan. Kemudian dan positif ya, 0, oke. Terus nah ini kita mau buat balok. Nah, ini kita kasih garis ya. Nah, bisa kita gunakan simbol warna kuning ya. Ini ada kotak warna kuning. Ini artinya garis yang akan Anda buat nanti akan bersentuhan ya. Akan bersentuhan dengan objek garis yang lain. Diklik aja. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda itu, mungkin menurut Anda seperti ini, itu berarti tidak mengena, tidak kena ke garis yang di bawahnya ya, yang diagonal ya. Jadi kalau ingin kita garis ini bersentuhan dengan garis yang ini, maka kita harus menunggu sampai muncul tanda kotak seperti ini. Nah, dan tertulis endpoint, kemudian Anda klik. Oke. Nah, kemudian Anda bisa mulai lagi juga seperti ini ya. Ini misalnya ini sejajar sumbu Y, berarti add 0, X-nya 0. Nah, ini Y-nya 200, positif koma 0. Ya, kemudian naik lagi ke atas ya, nggak boleh seperti ini. Klik ya. Kemudian bisa di enter juga. Oke. Nah, untuk melihat gambar yang Anda buat, ini karena 3 dimensi ya, Anda bisa menggunakan pen, tangan ya, real time point ya, left, kiri ya. Atau bisa menggunakan orbit. Pre-orbit ya. Nah, ingin melihat ini adalah objek yang Anda gambar tadi. Nah, ini belum jadi kubusnya ya. Oke, mungkin
tambahin buat garis lagi sini. Ya. Balok yang kita buat tadi. Nah, coba kita lihat view-nya. Orbit yang pre-orbit ya. Dari garis-garis yang kita buat, kita akhirnya bisa buat balok seperti itu. Oke. Nah, kalau ingin mulai kerja lagi, kita kembali ke 3D views ya. Kemudian SA isometric. Nah, ini lembar kerja. Oke, itu untuk membuat garis. Nah, ini kalau kursornya Anda letakkan di masing-masing garis, nah ini akan ada warna hitam. Ini menunjukkan bahwa ini adalah berupa garis-garis yang tidak menyatu, jadi terputus-putus satu sama lain. Ya, tidak menyatu. Oke, berikutnya adalah membuat kotak. Membuat kotak. Nah, ini Anda bisa hapus di blok semua ini. Kemudian sampai garisnya putus-putus, kemudian delete. Nah, sekarang buat kotak. Bagaimana cara membuat kotak? Nah, pertama di baris komen ya. Baris komen kita ketik box. Box untuk membuat kotak. Kemudian kita enter. Nah, kemudian dia minta specify face corner or center ya. Jadi dia minta kita kotaknya digambar di mana, diklik aja di halaman kertas kerja. Ya. Kemudian ya ini kotaknya itu ya, ukurannya berapa gitu. Ya kalau memang kita ngira-ngira mengangkat kursor, menggeser kursor dengan mengira-ngira angka biar pas, itu memang agak sulit ya. Lebih baik kita menggunakan rumus box ya, XY gitu ya. Nah, Anda klik aja add. Nah, kemudian X-nya berapa? Buat kotak ya, ukurannya berapa? Ya, mungkin seperti tadi ya 100,200. Kemudian kita enter. Nah, ini kotaknya. Nah, sekarang tingginya berapa kotaknya? Nah, boxnya tingginya berapa? Ya, kita kasih nilai Z-nya. Langsung kita tulis misalnya 250. Nah, ini dia kotak. Membuat kotak menggunakan rumus box. Ya. Coba kita buat lagi kotak yang lain. Ketik box. Ya. Nah, kemudian kita letakkan titik di mana box mau kita buat. Nah, misalnya kotaknya akan berhimpitan dengan balok. Kita klik di pojok ini. Nah, sekarang kita buat ukurannya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalnya box yang satu lagi ini X-nya itu 50 ya. Ya sama add 50, koma kita ulangi box. Nah, kita ketik, kita tulis sudutnya. Nah, kita tarik sini. Ya, X-nya berapa? 50 ya. 100. 50 aja. 50,100 ya. Ya, Y-nya 100. Kita enter. Nah, kemudian kursornya kita arahkan ke atas sehingga kotaknya akan di atas. Nah, ini kita kasih berapa ini? Ya, mungkin 100.
kita buat lagi misalnya boxnya satu lagi. Nah, kita letakkan titiknya di mana? Nah, ini titiknya. Nah, ini ya kita arahkan, ini X-nya berarti Y-nya sudah negatif, kemudian X-nya juga negatif ya. Jadi kita add ya misalnya 20, X-nya 20, kemudian Y-nya negatif 50 ya. Negatif. Nah, kita buat berapa ya? Kok 20? Kita ulang lagi tuh. Oops. Ya, Anda bebas menggambar ya, mau seperti apa modelnya. Nah, ini berarti X-nya itu negatif ya, negatif 20. Jangan lupa add negatif 20, negatif 40. Nah, ini dia ya, boxnya. Kemudian misalnya tingginya 50. 50. Oke, sudah jadi boxnya. Nah, kalau kita lihat tampilannya menggunakan orbit, free orbit ya, kita bisa putar-putar. Nah, ini boxnya yang kita buat. Oke. Kita kembali kerja menggunakan SH Matrix. Oke, itu membuat box. Berikutnya adalah membuat bola. Ya, buat bola ini kita hapus dulu. Ya. Nah, ini membuat bola itu kita ketik spare ya. Kemudian kita enter, ikuti modulnya ya. Itu jelas, cukup jelas ya. Ini specify center point-nya, di mana kita bolanya kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita klik. Nah, kemudian di sini ada informasi specify radius or diameter. Nah, kalau Anda langsung kasih angkanya itu berarti radiusnya, jari-jarinya ya. Tapi kalau sekiranya Anda ingin memberikan diameter, maka Anda ketik D dulu. Ya, kita coba ya. Kalau misalnya saya langsung kasih angka, itu berarti jari-jari bola ini adalah sesuai dengan angka yang saya tulis. Misalnya ini 100. Nah, ini bolanya. Nah, mungkin memang kalau di kertas kerja tampilan bola akan seperti ini. Tapi kalau ingin kita lihat tampilannya 3D view, tampilannya visual style ya, 3D ya, 3D ya, atau realistis ya. Nah ini bolanya yang warna hitam. Ya, kalau kita mau puter-puter ya ini bolanya. Ya. Nah, tapi kalau kita mau kerja, nah itu bisa kita kembalikan ke kertas kerja. Visualnya itu kita gunakan wireframe aja, biar tidak terlalu berat untuk komputernya bekerja. Kemudian jangan lupa isometriknya kita kembalikan ya. Nah itu bola. Nah, bisa juga bola tadi dengan menggunakan diameter ya, kita ketik spare, enter, kemudian kita taruh titik poinnya di mana bolanya. Kemudian misalnya kita punya informasi diameter, maka kita ketik D dulu. D, kemudian enter. Nah, diameternya berapa? Nah, ini kalau diameternya 50 berarti bolanya sama-sama ini. Nah, ini tadi jari-jari 50 ya. Nah, ini kalau diameternya ini berarti
ini tadi jari-jarinya 100 ya. Nah, ini berarti kalau mau sama, ya berarti diameternya 200. Ini adalah bola yang coba kita lihat hasilnya, view. Nah, realistis, nah ini bola. Ada 2 bola ya. Nah, kita bisa putar menggunakan ini. Nah, Anda juga bisa mengubah warna ini bola. Misalnya tidak hitam, Anda klik aja, kemudian ada color, ya, kemudian Anda pilih red misalnya. Ya. Oke, nah ini dia bolanya. Oke, itu membuat bola. Berikutnya jangan lupa kita kembali ke visual style, ke wireframe, kemudian view, 3D view, kemudian SA isometric. Nah, kita hapus ini. Nah, sekarang kita coba itu ada bola dengan jarak tertentu disusun 3 seperti itu. Nah, misalnya kalau Anda diminta membuat bola dengan jarak tertentu, tentu langkah pertama yang Anda buat adalah ukuran jaraknya dibuat dulu menggunakan line. Ya, line. Misalnya ini ada 2 bola, jaraknya itu dengan sumbu X ya, itu sejauh 100. Oke, add, jangan lupa add, kemudian 100,0,0. Ya, nanti bolanya ada di situ. Nanti besar kursornya bisa di rulenya bisa diputar ya. Kemudian di sini bisa ada bola lagi di sebelah kanannya itu. Nah, jaraknya berapa ya? 50. Oke, berarti di sejajar sumbu Y. Kita kasih add, kemudian 0,50, oke, enter. Nah, sekarang kita akan membuat bola. Di sini sphere. Nah, kita buat di sini bolanya satu. Dengan apa? Jari-jarinya berapa? 30. Oke, ya sekarang bola yang lain. Nah, kita taruh di sini. Jari-jarinya 15. Nah, bola yang lain kita taruh, ketik lagi sphere. Ya, kita taruh di sini kursornya. Nah, mungkin jari-jarinya ini 10, 5, oke. Nah, ini bolanya dengan jarak tertentu. Ini ke sini jaraknya berapa tadi? Ya, 5 ya. Kemudian ini jaraknya ya. Oke, kita hapus. Nah, sekarang coba kita lihat visualnya, stylenya realistis. Nah, ini boleh. Kemudian kita ya, manual boleh. Nah, ini bolanya. Ya. Oke, itu untuk bola, nah, wireframe, view, SA isometric, 3D view, SA isometric. Oke, biar kembali ke kertas kerja, ini kita hapus. Nah, berikutnya membuat silinder. Membuat silinder, ketik silinder. Enter. Nah, kemudian kita ketik titik pusatnya di mana. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita diminta specify base radius ya. Jadi berapa ya jari-jari silindernya atau diameter silindernya. Nah, angka 5 itu angka ukuran yang terakhir yang pernah kita gunakan. Ya, jadi kalau misalnya ukurannya beda ya kita tulis lagi jari-jari dari silinder ini berapa ya. Ini Anda buat 50. Nah, ya, sekarang tingginya. Nah, tingginya ya
Anda tinggal ini mouse-nya Anda tarik-tarik ya. Ya ini dikasih tingginya berapa silindernya, misalnya 100. Nah, ini dia silindernya. Ya. Ulang lagi silinder. Taruh di mana silindernya, jari-jarinya berapa, jari-jarinya 10 ya, kemudian ini tingginya berapa ini. Nah, ini coba kita lihat hasilnya, visualnya, realistisnya. Ini silinder. Oke, sama warnanya bisa Anda ganti juga, kuning gitu ya. Nah, ini silindernya. Dia Anda juga bisa mengcopy ya, mengcopy objek dengan cara di menu ada modify ya, kemudian kita copy gitu ya, kemudian apa yang mau kita copy, objek, kita pilih objeknya ya. Nah kemudian jangan lupa di enter. Kemudian specify base point. Jadi nanti kita ngopi, kemudian kita taruh objeknya atas dasar apa? Pemindahan objeknya tadi. Jadi bagusnya ambil di titik pusatnya sumbunya ya. Kemudian Anda klik, kemudian Anda bisa geser. Ya, kalau mau pakai arah juga bisa ya, Anda geser seberapa jauh ya. Misalnya ini 200 ya, jauh. Mau Anda geser lagi. Ya. Misalnya ini juga di sini 200 ya, sejauh 152 derajat ya. Nah, ini jauh 128 derajat dari ini, dari objek pertama ya, jaraknya 200. Ya, kalau udah selesai di enter aja. Nah, ya, itu cara mengcopy objek. Jadi modify, copy, pilih objeknya, kemudian di enter, kemudian hasil kopiannya akan muncul atas dasar apa gitu. Nah ini ambil titik pusatnya center. Nah tadi kalau misalnya titik pusatnya belum muncul, nanti Anda kursornya Anda arahkan aja ke objeknya, nanti akan muncul sendiri. Kemudian Anda klik, ya klik, 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 ya kalau udah selesai enter. Oke, itu copy objek ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat DOM. Sudah. Nah, membuat DOM ya, caranya ketik DOM atau disk ya. DOM dan disk bedanya dari apa? Dari arah buka tutupnya. Sekarang kita coba yang DOM. Nah, kita pilih command line ketik 3D ya. Pertama itu kita ketik dulu ya, di command line kita ketik 3D. Kemudian enter. Nah, kemudian kita pilih DOM, ketik DOM. Oke. Kemudian di mana objeknya kita taruh di sini. Kemudian kita ketik radius jari-jari DOM-nya misalnya 200. Nah, kemudian kita tentukan berapa jumlah garis longitudinalnya ya dari DOM-nya nanti. Ya, boleh 16 boleh ya. Ketik aja, anggap aja 16. Oke, begitu juga dengan latitudinalnya ya. Di sini pilihannya 8 ya, kita enter aja. Nah, ini dia hasilnya DOM yang kita punya. Nah, ini kebetulan visualnya realistis. Ini boleh wireframe kira-kira seperti ini. Nah, ini DOM.
di mana ini garis horizontal ada berapa tadi, kita pilih 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kalau yang longitudinalnya tadi ya kita pilih 16 ya, longitudinal 1 2 3 4 longitudinal. Nah, dengan yang cara yang sama, kalau umpamanya ini tertutup, kalau ingin terbuka, ya itu berarti bukan DOM ya, tapi yang kita pilih adalah this ya. Kita ketik 3D, kemudian kita pilih this ya. Ya. Kemudian kita taruh di mana disknya? Ya di sini. Kemudian kita kasih jari-jarinya misalnya 50. Nah, kemudian yang lainnya dianggap sama aja, longitudinal, latitudinalnya. Oke, nah ini dis ya, mangkok. Ini tertutup, ini yang terbuka. Kalau kita lihat hasil akhirnya ya seperti ini kira-kira. Ya. Oke, nah ini kalau mau kita lihat ya. Oke, itu DOM dan dis. Yang terakhir adalah cincin, buat cincin atau torus ya. Kita ketik torus untuk membuat cincin. Kemudian kita taruh di mana objeknya. Kemudian berapa jari-jarinya. Misalnya 100. Ya, kemudian tuk radiusnya. Berapa tuk radiusnya? Nah, misalnya 30 ya. Jadi jari-jari diameter ketebalan cincinnya ya. Kalau tadi yang 100 jari-jari lingkaran luar ya dari cincinnya. Ini kalau ini ketebalan cincinnya ya. Kita buat nah, ini buat cincin. Ya, kita ketik torus. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar ya. Terima kasih.